Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan progres proyek artikel ilmiah yang berjudul Kreasi Tindak Tutur Negosiasi Masyarakat di Pasar dalam kanal video YouTube Belanja ke Pasar Tradisional di Magelang, Bahagia Itu Sederhana oleh channel Yanti Quick Sale Family. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok yang terlibat dalam proyek artikel ilmiah ini. Yang pertama, saya sendiri, Amalia Mareta Putri dengan 3 digit NIM terakhir 094. Kemudian, Rizky Aulia Farezi dengan 3 digit NIM terakhir 099. Yang ketiga, Ahmad Farizal Prabowo dengan 3 digit NIM terakhir 097. Dan yang terakhir, Febri Amelia Putri Widarma dengan 3 digit NIM terakhir 114. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa dalam transaksi jual beli tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga berfungsi untuk memengaruhi dan bernegosiasi. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur negosiasi menjadi penting untuk memahami strategi komunikasi antar penjual dan pembeli di pasar tradisional. Melalui media digital seperti YouTube, interaksi tersebut dapat diamati secara autentik, salah satunya pada kanal Yanti Quick Sale Family. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tindak tutur negosiasi dalam konteks tersebut guna memberikan kontribusi pada kajian pragmatik dan komunikasi jual beli. Selanjutnya, rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, apa saja jenis tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang dominan digunakan dalam aktivitas negosiasi pada kanal YouTube Yanti Quick Sale Family. Yang kedua, bagaimana strategi tindak tutur yang digunakan oleh partisipan untuk mencapai kesepakatan dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, dan yang terakhir, bagaimana latar belakang sosial atau konteks situasi yang mempengaruhi pemilihan tindak tutur di dalam kegiatan transaksi di kanal Yanti Quick Sale Family. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam membuat penelitian kali ini, kami memiliki tujuan, diantaranya ada 3. Yang pertama, mengetahui segala bentuk tindak tutur pada kegiatan negosiasi yang di dalam video tersebut. Yang kedua, menganalisis strategi tindak tutur yang dipakai guna mencapai kesepakatan di antara 2 pihak di dalam video tersebut, yang pada konteksnya kedua pihak tersebut melakukan tindakan jual beli, yang dimana itu membutuhkan kegiatan negosiasi agar mampu mencapai kesepakatan berupa harga yang cocok bagi kedua pihak. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mengetahui pengaruh konteks sosial atau latar belakang sosial dalam pemilihan kata yang akan digunakan pada kegiatan tindak tutur negosiasi yang ada di dalam video tersebut. Selanjutnya, kerangka teori dari penelitian artikel ilmiah ini akan dibahas menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu terdapat pendekatan penelitian, yang kedua yaitu analisis konteks sosial, dan yang ketiga yaitu tujuan analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik dan sosiolinguistik dengan fokus pada teori tindak tutur milik John Pearl. Dalam transaksi jual beli, tuturan dianalisis melalui 3 aspek, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi, dengan penekanan pada fungsi ilokusi untuk melihat strategi negosiasi seperti membujuk, menawar, dan menolak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan model speaking dari Dale Hills untuk memahami konteks sosial seperti latar, partisipan, tujuan, hingga norma yang mempengaruhi interaksi. Dengan begitu, analisis tidak hanya melihat bahasa secara teks, tetapi juga konteks sosial budaya dalam video YouTube Yanti Quick Sale Family. Metode penelitian. Penelitian kelompok kami yakni mengambil metode kualitatif, deskriptif, kualitatif dengan pendekatan pragmatik untuk menganalisis tindak tutur negosiasi dalam video YouTube Yanti Quick Family.
Data yang kami ambil berupa tuturan penjual dan juga pembeli yang dikumpulkan melalui teknik simak, catat, dan dokumentasi. Lalu kami analisis berdasarkan tindak tutur John Searle, yakni lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Hasil analisis dari kelompok kami difokuskan pada jenis tindak tutur yang dominan, strategi komunikasi dalam mencapai kesepakatan, serta pengaruh konteks sosial dalam interaksi. Jadi dengan metode ini, penelitian kelompok kami diharapkan mampu menggambarkan isi secara mendalam bagaimana bahasa digunakan sebagai alat komunikasi negosiasi dalam aktivitas jual beli di pasar. Selanjutnya ada bab temuan awal. Pada penelitian kami kali ini, penemuan awal dari serangkaian penelitian kami ini adalah kalimat tanya yang dilontarkan oleh sang konten kreator. Pasca menggunakan kalimat tanya tersebut, terjadilah kegiatan negosiasi di antara sang konten kreator kepada pedagang tersebut. Yang ternyata, pasca kalimat tanya tersebut dilontarkan, ada banyak sekali kalimat yang bersifat negosiasi pada sepanjang video tersebut, yang dimana sebelumnya hanya bermula dan berfokus pada kegiatan jalan-jalannya pada hari itu juga, yang bergeser dan berganti fokus menjadi kegiatan negosiasi yang dilakukannya bersama pedagang tersebut. Kendala yang sama ini terjadi pada kelompok kami sejauh ini itu hanya sedikit kesusahan waktu di awal, yakni mentranskripsikan percakapan antara penjual dan pembeli dalam video YouTube yang kami ambil. Namun telah kami selesaikan dengan baik setelah kami menyimak lalu mencatat sesuai dengan video YouTube-nya. Pada rencana selanjutnya, kelompok kami akan mengembangkan dan memperluas kajian pada variasi bahasa yang digunakan dalam proses negosiasi di pasar tradisional, seperti penggunaan dialek lokal, ragam bahasa informal, serta campur kode yang muncul dalam interaksi penjual dan pembeli. Selain itu, analisis dapat diperdalam dengan mengaitkan tindak tutur negosiasi dengan faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, latar belakang ekonomi, dan hubungan sosial antar partisipan yang mempengaruhi strategi berbahasa. Selain itu, kami akan mengkaji aspek santunan berbahasa dalam negosiasi sebagai bagian dari norma sosial masyarakat pasar, termasuk bagaimana strategi bahasa digunakan untuk menjaga keharmonisan interaksi. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan sosial linguistik interaksional untuk melihat dinamika komunikasi secara lebih kontekstual dan alami. Kesimpulannya ialah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, tindak tutur tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai strategi negosiasi. Jenis tindak tutur yang paling dominan adalah ilokusi yang digunakan untuk membujuk, menawar, dan menolak. Selain itu, konteks sosial seperti situasi, partisipan, dan norma pasar sangat mempengaruhi cara bertutur. Dengan demikian, komunikasi dalam negosiasi tidak hanya dipahami dari segi bahasa, tapi juga dari aspek sosial budaya yang melatar belakanginya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.